Pemirsa, kita akan membahas lebih lanjut mengenai vonis apa nantinya yang akan dijatuhkan Majelis Hakim kepada Richard Eliezer hari ini, serta apakah statusnya sebagai justice kolaborator pada kasus pembunuhan berencana Yosua akan meringankan hukuman yang akan ia terima. Sudah bergabung bersama kami di studio Metro TV ada pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan dan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi. Selamat pagi Pak Edwin, selamat pagi Asep. Selamat pagi Pak Edwin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. This is it, vonis hari ketiga Richard Eliezer. Kang Asep, seberapa optimis? Saya optimis bahwa tetap saya yakin bahwa itu harus lepas. Kalau nggak lepas malah saya harus bebas. Alasannya apa? Yang pertama bahwa kita kena ya, nanti Pak Edwin lah yang lebih paham. Ada kita menganut undang-undang LPSK ya, di pasal 10A dan penjelasannya. Jelas ada paling ringan, satu itu. Kemudian di KUHP pidana juga ada alasan penghapus pidana. Pasal alasan penghapus, kalimatnya bukan mempertingkan lagi tapi penghapus pidana itu terhadap perbuatan termasuk pembunuhan 51 ayat 1. Jadi kalau dua konsep disatukan hakim gampang. Kemarin kalau ikutin pertimbangan hakim ya, hasrat kehendak ya membunuh itu yang dilakukan oleh Sambo yang telah dihukum mati itu dilakukan oleh siapa? Oleh Icet ngaku. Tapi atas perintah jabatan. Jadi atas perintah jabatan itulah nanti hakim tinggal mempertimbangkan kalau saya. Karena ini perintah jabatan, nah uraikanlah pasal 51 ayat 1. Lari ke asas idamun, imandat, berarti tidak dapat dipidana orang ini. Karena masa tugas. Sesuai dengan keterangan ahli, ya misalkan Romo Manis, kemudian psikolog, Reza, dan untuk tertekan. Jadi artinya alasan itu ada. Jadi jangan mengatakan ini membunuh harus dihukum. Tidak. Perbuatan pembunuh bisa hapus ya karena terpaksa pasal 48 Undang-Undang Pasal 50 ini pasal 51 ayat 1 jelas sekali ya sekira nih ayat 1. Nah kemudian itu konsep di sistem kontinental, lain sistem baru ya yang sekarang kewenangan itu diindikan kepada LPSK. Nah, jadi pelaku ya sekali lagi saksi pelaku yang membuka tindak pidana berbesar loh tindak pidana dan bekerja sama dan jujur paling ringan. Jadi kalau sekarang hakimnya mempertimbangkan itu sekali kalau saya hakimnya ya lepas, malah saya lebih jauh lagi bebas. Bebasnya di mana? Kan didakwa 338 atau 340. 338 itu ada unsur sengaja. Sengaja itu adalah willing and witting. Dia mengetahui dan menghendaki. Pertanyaannya, kan Icat tidak menghendaki. Jadi 340 unsurnya tidak terbukti, 338 terbukti. Kalau salah satu unsur tidak terbukti harus bebas. Tapi oke lah nggak bebas karena dia sudah mengakui misalkan terbukti, cuman ada alasan penghapus dan lebih ringan. Itu logika sederhana saja. Kalau saya hakimnya, pilihannya kalau nggak lepas bebas. Itu pendapat saya. Dan saya masih berharap detik ini itu kelak. Kalau bagi majelisnya ya kita hormati, kita segani, pinter dan harapan kepada majelis ini. Kalau Anda melakukan tindakan yang betul, ini sejarah akan terukir dengan tinta emas. Tidak hanya sejarah peradilan sejarah Indonesia, tapi sejarah hukum dunia. Ya bahwa 51 karena di Indonesia sering dan sekarang di kasus yang besar. Sekali ini akan menjadi sekali tinta emas tidak hanya sejarah hukum di Indonesia loh, di dunia ini diikuti dicatat. Meskipun kita melihat terpidana 4 sebelumnya ini ultra petita semua, melebihi dari jaksa 12 tahun. Ya, kalau kemarin kan tidak ada alasan. Statusnya bukan JC. Kan mereka ngajukan JC ke Pak Edwin. Kan tidak diakui kan. Kalau ini jelas JC. Kalau tanpa Ican dan hakimnya mengakui di persidangan, Andalah kotak Pandoranya. Yang 3 kan tidak. Berkali-kali kan. Yang 4 itu bohong lagi, marahin kan. Apakah Ican pernah dimarahin? Kalau Ican bohong pasti dimarahin, pasti lembaganya Pak Edwin ini mencabut keterangan JC-nya. Sampai detik ini enggak. Maka saya meyakini mudah-mudahan ya Tuhan seru sekalian alam ya membuka dengan. Tapi kalau nanti hakim menjatuhkan lain ya saya harus hormati juga res judicata perperat habitur itu aturan hukum. Tapi sampai detik ini saya beranggapan bahwa Ican harus lepas. Syukur-syukur hakimnya lebih berani lagi. Inilah bukan kontroversial, justru fenomenal ya. Hakim Indonesia inilah yang kita harapkan. Kelak hakim-hakim kayak saya berdoa kepada 3 hakim ini. Mudah-mudahan kelak Anda menjadi hakim agung bahkan ketua Mahkamah Agung. Karena keberanian mereka itu kemarin kan, itu tertulis dan itu pertimbangannya bagus sekali kan. Apalagi kalau sekarang ditambah Ican dilepaskan, dibebaskan. Saya adalah pendukung pertama saudara-saudara menjadi hakim agung. Pak Edwin, bagaimana? Seberapa optimis Anda? Status JC ini akan benar-benar dipertimbangkan oleh hakim untuk bisa menentukan peringanan? Ya rasanya optimis ya, karena memang sering saya sampaikan bahwa sejak awal Pengadilan Jakarta Selatan itu juga telah memfasilitasi penanganan khusus buat Richard. Ya. Bahwa Richard dalam pengamanan LPSK, ada ruang transit hanya untuk Richard, termasuk juga LPSK ada ruang khusus di pengadilan. Ya, bisa kita lihat juga bahwa kami LPSK yang paling dekat dengan Richard di pengadilan. Ya, artinya kalau dari sisi itu sebenarnya
ada dua hal yang biasa didapatkan oleh justice collaborator. Pertama, penanganan khusus, kedua reward. Di konteks penanganan khususnya secara teknis sudah nampak. Kemudian dalam konteks pemeriksaan di persidangan, hal itu juga menurut saya terang benderang bahwa hakim secara nyata juga kita dengar menyampaikan bahwa Richard adalah pembuka kotak Pandora. Ya. Jadi bahwa hakim menyadari pentingnya posisi Richard membuat terang perkara ini, dan juga hakim yang juga menjadi satu pihak yang paling diuntungkan dari keberadaan Richard sebagai justice collaborator. Kalau tidak ada Richard, ya tentu kita tidak bisa menyaksikan bahwa kemudian Ferdy Sambo divonis ya sebagai pelaku utama, termasuk Ibu Pece, Ricky, dan juga Kuat. Jadi memang sejak awal Richard adalah satu-satunya di antara pelaku yang berada di samping penyidik, yang berada bersama jaksa, yang bertujuan untuk membantu hakim membuat vonis ini dan membuat peristiwa lebih terang dan menghadirkan keadilan buat Joshua. Ya. Apa yang menjadi harapan dari LPSK? Apakah bisa bebas atau dikurangin, disunat sampai benar-benar minim? Ya, rujukan kami hanya undang-undang saja. Bahwa di Undang-Undang 31 2014 tentang perlindungan korban itu memang sudah diatur tentang syarat sebagai justice collaborator dan juga kemudian penanganan khusus dan rewardnya. Ya. Rewardnya itu adalah pidana paling ringan. Ya, peringanan penjatuhan pidana. Peringanan penjatuhan pidana itu dijelaskan juga secara limitatif oleh undang-undang. Satu, pidana percobaan. Kedua, pidana bersyarat khusus. Ketiga, yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Paling ringan. Paling ringan. Jadi kita nggak mau nyebut angka segala macam ya. Artinya sepanjang 3 pilihan ini yang sudah menentukan oleh undang-undang ini juga kemudian menjadi rujukan hakim, saya rasa itu sudah sesuatu yang tepat ya. Jadi kan hakim memang salah satunya sebagai corak undang-undang. Betul. Ya. Ada KUHP, KUHAP, dan kemudian juga termasuk undang-undang perlindungan korban. Tapi juga sebagai corak keadilan ya. Suara keadilan tuntutan dari masyarakat juga sejauh ini kan sepertinya diakomodir oleh hakim. Dari vonis FS, PC, Kuat, Ricky itu kan rasanya kayak ledakan-ledakan ya. Yang kita nggak nyangka juga kok segitu. Ada efek kecil begitu yang diberikan langsung. Jadi saya rasa hakim cukup punya keyakinan, keberanian ya untuk membuat hadirnya keadilan buat Joshua. Kok bisa dibilang vonis terhadap 4 terpidana sebelumnya ini memang betul terhadap Ferdy Sambo, kemudian Putri dan Kuat serta Ricky itu memang melebihi ya. Vonis yang disampaikan memang melebihi dari ekspektasi masyarakat. Kang Asep, apakah di sini memang bisa dikatakan secara implisit bahwa hakim itu memang benar-benar mempertimbangkan dorongan masyarakat? Ya, yang pertama memang hakim harus itu di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 menunjukkan rasa keadilan masyarakat, menggali apa yang terjadi masyarakat. Karena hakim itu harus sesuai dengan tujuan hukum, keadilan, kemanfaatan ya dan kepastian. Nah kemudian kan sekarang dari ibu-ibu di dapur sampai ibu-ibu guru besar, bayangin turun semua kan satu itu. Nah sekarang kemarin kan dituntut yang kemarin 8 seumur hidup. Nah kemudian hakim menjatuhkan 1 mati, boleh karena hakim itu menjatuhkan di bawah sama atau lebih boleh sepanjang tidak melebihi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman 340 mati ya boleh hakim mati. Tidak harus sama. Maksudnya sekarang tuntutan tidak menentukan 8, kemarin ditambah semua ya menjadi 13 dan 15 sesuai tanggal kan tanggal 13 dan tanggal 15 mungkin. Ya itu boleh aja karena malah ancamannya mereka juga sama mati ya. Nah satu itu. Nah sekarang di ICAD orang kan bilang nah, boleh aja sama dengan tuntutan 12 ya boleh aja. Hakim juga sama 12 karena kalau hitung-hitungan LPSK di bawah yang lain kan. Tapi menurut saya hitungan di bawah itu bukan berarti ya karena paling di bawah dia 15, 13, ICAD harus 12. Hati-hati loh, 12 itu jangankan 12, 1 tahun pun bagi pencetus-pencetus orang yang berani katakan jujur dilindungi oleh LPSK yang akan berani, siapa yang mau ditahan setahun. Maka saya sekali lagi kita bisa berbeda ya. Saya menafsirkan paling ringan itu hukum paling ringan ya bebas sama lepas gitu kan. Tapi soal nanti hakim akan menjatuhkan besok apapun ya tetap saya juga harus menghormati. Cuman kalau sampai ICAD dijatuhi pidana, terlepas ringan berapapun nanti ada nilai angka, jujur aja saya harus mengatakan saya harus belajar lagi. Saya akan belajar lagi sekali lagi.